Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun. Al-mafahimu al-mukhalifatu illa laqabah hujjatun. Kalau ini dibaca mukhalifah ya. Karena jadi sifat. Al-mafahimu al-mukhalifatu illa laqabah hujjatun. Adapun mafhum mukhalafah kecuali mafhum laqab adalah hujjah. Ini menurut jumhur ulama kecuali ulama Hanafi. Para ulama yang berhujjah dengan mafhum mukhalafah kemudian berbeda pendapat tentang apa dalil kehujjahan mafhum mukhalafah. Dengan pendekatan apa mafhum mukhalafah itu menjadi hujjah. Ada yang mengatakan luwatan dari segi bahasa. Al-mafahimu illal laqabah hujjatun luwatan, dengan pendekatan bahasa. Orang yang ahli bahasa akan menyimpulkan bahwa ada yang namanya mafhum mukhalafah. Liqauli katsirin min a'immatil lughati biha, karena berpendapatnya banyak dari kalangan imam-imam bahasa berpendapat biha dengan lughat. Karena banyak dari kalangan ahli bahasa itu yang berpendapat bahwa mafhum mukhalafah bisa diperoleh dengan pendekatan bahasa. Minhum ialah di antara a'immah al-lugha. Minhum Abawa Ubaidah wa Ubaidin. Ini ada abawa ya. Abawa itu adalah abun abawani ya kan. Abun abawani karena dimatofkan nonya dibuang tinggal abawa ya. Di antara a'immatul lugha alladzina yaquluna bil lughati Abawa Ubaidata wa Ubaidin. Abu Ubaidah dan Abu Ubaid ya kan. Kalau dipisah menjadi Abu Ubaidah dan Abu Ubaid. Abu Ubaid ini siapa? Ilmu itu muridnya Abu Ubaidah. Abu Ubaidah gurunya, Abu Ubaidin muridnya. Qala berkata siapa Abu Ubaidah dan Abu Ubaid, mereka berdua berkata fi hadis sahihaini masalan, dalam soal hadis sahihain masalan misalnya yang berbunyi matlul waliyyi dzulmun. Adapun menunda-nundanya orang yang mampu adalah kezaliman. Al-madin al-wali, nunda-nundanya orang yang punya utang yang mampu adalah kezaliman. Mereka Abu Ubaidah dan Abu Ubaidin terkait dengan hadis ini mengatakan innahu yadullu ala anna matla ghairil waliyyi laisa bidzulmin, bahwa sesungguhnya hadis ini menunjukkan bahwa sesungguhnya menunda-nundanya orang yang tak mampu bukanlah kezaliman. Ini tidak berdasarkan dalil apa, hanya berdasarkan pendekatan bahasa. Wahum innama yaquluna fi misli dzalika ma ya'rifuna min lisanil arabi. Adapun mereka a'immatul lugha hanya saja mengatakan dalam hal yang seperti itu, mengatakan kepada apa yang mereka ketahui dari lisanul Arab. Pendapat mereka itu hanya berdasarkan apa yang mereka tahu terkait dengan bahasa Arab. Wakilah hujjatun syar'an. Ada yang berpendapat bahwa mafhum mukhalafah itu adalah hujjah.
Syar'an secara syara, bukan luwatan, tapi syar'an. Dengan pendekatan syariat. Di ma'rifati dzalika min mawaridi kalamis syari'i. Karena diketahuinya hal itu dari sumber-sumber kalamnya syari'. Jadi berdasarkan kalamnya syari'. Wa qad fahima sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh-sungguh Kanjeng Nabi memahami min qoulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, in tastaghfir lahum sab'ina marratan falan yaghfirallahu lahum. Jikalau kamu mohon ampun untuk mereka 70 kali, tidaklah Allah akan memberikan ampunan kepada mereka. 70 kali ya. Rasulullah memahami dari firman Allah Ta'ala itu, anna hukma ma zaza ala sab'ina bi khilafi hukmihi, bahwa hukumnya istighfar yang lebih daripada 70 bi khilafi hukmihi adalah berbeda dengan hukumnya 70 ya. Lebih dari 70 tak sama hukumnya dengan 70. Haitsu qala, karena beliau Nabi bersabda, kama rawahu asy-Syaikhani, beliau bersabda, khayyarani Allah wa aziduhu ala sab'ina. Allah Ta'ala memberi pemilihan kepadaku dan aku akan menambah istighfar itu lebih daripada 70. Wakilah hujjatun ma'nan, ada yang mengatakan mafhum mukhalafah itu adalah hujjah dengan pendekatan makna, yakni illat. Min haitsul ma'na. Jadi artinya filosofis ya kan, filosofis. Wa huwa adapun makna annahu law lam yanfi al-madhkuru al-hukma 'anil maskuti lam yakun li dzikrihi faidatun. Apa logikanya? Jadi berdasarkan logika katanya. Makna ini kan logika filosofi ya. Bahwa sesungguhnya andai kata madhkur itu tidak menafikan hukum dari maskut, andai kata mazkur tidak menafikan hukum dari maskut, lam yakun li dzikrihi faidatun, tentu tidak ada faidah bagi disebutnya mazkur. Kalau mazkur itu hukumnya tak berbeda dari maskut, tentu apa mazkur saja yang disebut. Itu logika kan. Wa hadza kama ubira anhu bil ma'na, atau wahada kama abbara anhu huna bil makna, abbara anhu fi mabhatil ami kama sayati bil aqli, wa fi syarhil mukhtasar huna bil urfil am. Adapun hal ini sebagaimana musannif mengungkapkan tentang hada di sini, huna di sini bab apa ini saudara? Mafhum mukhalafah ya. Mengungkapkan dengan istilah makna, abaro adalah mengungkapkan siapa musannif anhu tentang hada fi mabhatil ami dalam pembahasan am kama sayati, mengungkapkan dengan istilah bil akli dengan akal. Wa fi syarhil mukhtasar huna, dan musannif membuat ungkapan dalam syarah mukhtasar di sini, yakni bab mafhum mukhalafah bil urfil ami, dengan uruf am. Ada beberapa ungkapan dari musannif menyangkut satu perkara. Di sini beliau mengungkapkan dengan istilah makna. Sementara dalam pembahasan am beliau mengungkapkan dengan istilah akal. Sedangkan dalam syarah mukhtasar di dalam bab mafhum mukhalafah menggunakan istilah uruf am. Boleh ngasih tong. Kok bisa disebut uruf am li annahu ma'kulun li ahlihi?
karena sesungguhnya hadza adalah dapat difahami oleh akal li ahlihi bagi ahlul urfil wa tajja bil laqabi ad-daqqaq was-sayrafi min asy-syafi'iyyati. Sesuatu yang bukan sifat dan bukan syarat itu namanya laqab, ya kan? Mafhum mukhalafa adalah mafhum sifatin wa syartin kan di depan. Kalau selain itu namanya laqab. Ya kan? Muhammadun Rasulullah, Muhammad itu kan laqab. Fil burri shadaqatun, bur itu laqab. Di depan dikatakan bahwa seluruh mafhum mukhalafa kecuali mafhum laqab adalah hujjah. Akan tetapi ada juga yang berhujjah dengan laqab, yaitu ad-daqqaq dan as-sayrafi dari kalangan Syafi'iyah, wa ibnu Huwaiz Mandat minal Malikiyah wa ba'dul Hanabilah. Mereka ini berhujjah dengan mafhum laqab. Alaman kana awis majinsin adalah nama ada apa laqab atau isim jenis. Baik laqab itu berupa nama atau berupa isim jenis. Nahu semisal ala Zaidin hajjun, ialah atas Zaid adapun haji. Mafhum mukhalafahnya apa? Aila ala amrin. Wa fin na'ami zakatun, ialah di dalam ternak adapun zakat. Aila fi ghairi na'am minal masyiyati. Illa fa'idata di dzikrihi illa nafyul hukmi an ghairihi. Karena tidak ada faidah untuk menyebut laqab kecuali dalam rangka menafikan hukum daripada lain laqab. Untuk apa disebut kalau tidak untuk menafikan hukum? Kasifati ya sama saja dengan sifat katanya. Wa ujibah dan dijawab alasan ini bi anna faidatahu istiqamatul kalami, bahwa sesungguhnya gunanya zikrihi menyebut laqab adalah dalam rangka istiqamatul kalam, ya kan? Idh isqatihi, karena dengan membuang laqab yaktalu menjadi berantakan apa kalam. Fin na'ami zakatun, kalau na'am tidak disebutkan lalu fi zakatun, ya. Ala Zaidin hajjun, kalau Zaidin dibuang kan ala hajjun. Idh isqatihi yaktallul kalamu. Bikhilafi isqatis sifati, beda dengan membuang sifat. Fil ghanami as-sa'imati zakatun, sa'imah dibuang, kalam tetap bisa difahami. Wa taqawwa kama qala al-musannifu ad-daqqaqu bil mashhur bil ad-daqqaqu al-mashhur bil laqabi biman dzukira ma'ahu. Wa taqawwa dan menjadi kuat wa taqawwa dan menjadi kuat kama qala al-musannifu, menjadi kuat ad-daqqaqu, siapa ad-daqqaq, al-mashhuru bil laqabi ay bil ihtijaji bil laqabi, yang dikenal siapa ad-daqqaq, dikenal berhujjah dengan laqab. Posisi ad-daqqaq menjadi kuat biman dzikra ma'ahu, dengan adanya orang-orang ulama yang disebut bersama beliau. Tak katibi daqqaq pada as-sayrafi Huwaiz Mandat, ya kan? Menjadi kuat dengan adanya para ulama yang disebut bersama beliau. Ad-daqqaq yang dikenal berhujjah dengan al-laqab menjadi kuat posisinya. Khususan as-sayrafiyah, terutama as-sayrafi. As-sayrafiyah jadi maf'ulnya ay khususan as-sayrafiyah. Fa innahu aqdamu minhu wa ajallu, karena sesungguhnya as-sayrafi itu lebih dulu daripada ad-daqqaq dan lebih agung. Wa angkara Abu Hanifah al-kullah mutlaqan.
Dan mengingkari siapa Imam Abu Hanifah, mengingkari kepada seluruh mafhum mukhalafah mutlakon secara mutlak, baik di dalam khabar maupun di dalam selain khabar, baik di dalam syara maupun di dalam selain syara. Ada penjelasannya di syarahnya. Imam Abu Hanifah mengingkari seluruh mafhum mukhalafah. Artinya mafhum mukhalafah bukanlah salah satu yang bisa didekati, bukan menjadi salah satu pendekatan untuk memahami syariat. Jadi dalalah menurut Imam Abu Hanifah hanya 4 itu, ya kan? Ibaratun nas, nomor 2? Isyaratun nas, dalalatun nas, dan iktida'un nas. Sedangkan menurut jumhur selain yang 4 ada ini, yakni dalalahnya mafhum mukhalafah. Ai lam yakul bi syai'in min mafahimil mukhalafati. Artinya Imam Abu Hanifah itu tidak mengakui satupun dari mafhum-mafhum mukhalafah itu. Wa in qala fil maskuti bi khilafi hukmil mantuqi fa li amrin akhar. Jikalau Imam Abu Hanifah berpendapat tentang maskut berbeda dengan hukumnya mantuq, itu bukan karena berdasarkan mafhum mukhalafah, akan tetapi di amrin akhar, karena dalil lain. Artinya Imam Abu Hanifah dan jumhur sama. Misalnya bahwa ghanam ma'lufah tak wajib zakat, ya kan? Akan tetapi pendekatannya berbeda. Kalau jumhur pendekatannya adalah pendekatan mafhum mukhalafah, ya kan? Bagi jumhur fil ghanami as-sa'imati zakatun mengandung 2 pengertian. Pengertian yang diambil dari mantuq bahwa ghanam sa'imah wajib zakat, dan pengertian yang diperoleh dari mafhum mukhalafahnya bahwa ghanam ma'lufah tak wajib zakat. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah hadis ini hanya mengandung 1 makna, yakni makna yang diperoleh dari mantuq, yaitu bahwa ghanam sa'imah wajib zakat. Bagaimana ghanam ma'lufah? Harus cari dalil lain itu. Wajib apa enggak? Kama fi intifa'i zakati 'anil ma'lufati, sama seperti hal tak wajibnya zakat dari ghanam ma'lufah, dari na'am ma'lufah. Qala adabu Imam Abu Hanifah, al-aslu adamuz zakati. Pada asalnya tidak adanya kewajiban zakat. Al-aslu adamuz zakati, kan? Waradat fis sa'imati, datang apa kewajiban zakat di dalam sa'imah. Kemudian dalil hanya berbicara tentang ghanam sa'imah, na'am sa'imah. Sedangkan yang lain fabaqiyat al-ma'lufatu 'alal asli, maka ma'lufah adalah tetap berdasarkan hukum asalnya, yakni tak wajib zakat. Jadi tidak wajibnya zakat dari na'am ma'lufah dasarnya adalah al-bara'atul asliyah. Wa angkara al-kulla qaumun fil khabari, dan mengingkari kepada seluruh mafhum mukhalafah siapa sekelompok ulama tapi dalam kalam khabar. Artinya kaum ini membedakan antara kalam khabar dan kalam insya. Kalau kalam khabar tidak ada mafhum mukhalafah, kalau dalam kalam insya ada. Nahu fissami al-wanamu as-sa'imatu, seperti fissami al-wanamu as-sa'imatu. Ialah di Islam adapun ghanam sa'imah. Di negara Islam itu ada ghanam sa'imah. Fala yanfi al-ma'lufata anha, maka tidak menafikan apa perkataan ini, tidak menafikan ghanam ma'lufah anha daripada Syam.
tidak bisa diartikan bahwa di Syam tidak ada wa ma'lufa, tidak bisa. Di negara Syam itu ada wa sa'ima. Tidak bisa dipahami bahwa di Syam tidak ada wa ma'lufa. Kenapa di annal khabara lahu kharijiyun yajuzu al-ikhbaru bi ba'dihi? Karena sesungguhnya kalam khabar itu punya makna khariji, makna yang merupakan realitas ya, yang boleh mengabarkan dengan sebagian khariji itu. Kita harus ingat dengan perbedaan antara kalam khabar dan kalam insya. Kalam insya itu adalah kalam yang mana madlulnya terwujud dengan kalam itu. Adalah kalam yang mana madlulnya terwujud dengan kalam itu. Iqra. Ini kan kalam insya. Kenapa? Karena sesungguhnya madlulnya iqra itu terwujud dengan kata iqra. Kalau Zaidun Qaimun kan memberitakan apa yang sudah terjadi kan, memberitakan. Artinya berdirinya Zaid itu bukan karena pemberitaan Zaidun Qaimun, bukan kan. Khabar itu punya makna yang ada di dunia nyata sebagai sebuah realita. Oleh karena khabar memberitakan apa yang dalam realita, bisa saja orang hanya memberitakan sebagian saja. Fala yata'ayyanu al-qaidu fihi lin-nafyi, maka tak tentu, tidak pasti qaid di dalam khabar, tidak pasti untuk menafikan apa yang tak disebut ya. Bikhilafil insya'i, berbeda dengan insya. Nahu zakku adil wanam sa'imati. Hendaklah kamu menzakati wanam sa'imah. Ini kan tidak memberitakan sesuatu yang terjadi dalam dunia nyata kan. Zakku adil wanam sa'imati ini madlulnya terwujud dengan kata zakku ya. Ya sama dengan sikot-sikot akad itu kan insya atau bermakna insya. Istara itu kan bukan berita itu. Bituka, istara itu ke angka itu bukan bunyi kalam berita kan. Bukan memberitakan apa yang terjadi. Akan tetapi madlulnya terwujud dengan kalam itu. Berbeda dengan insya wa ma fi ma'nahu, dan sesuatu yang semakna dengan insya. Seperti siwat-siwat akad itu kan insya. Ya termasuk tolak tuki misalnya kan, kalau insya juga ya. Mengatakan kepada istrinya anti tolikun kan bukan berita ya. Akan tetapi ijadu malam jujud kan, bukan ikhbaru ma wujidah, akan tetapi ijadu malam jujud, bukan memberitakan apa yang sudah ada, tapi untuk mewujudkan apa yang belum ada. Wa fi ma'nahu mimma taqaddama fala kharijiyya lahu, ini ada falanya ya. Fala kharijiyya lahu, maka tidak ada makna khariji bagi insya. Karena madlulnya kalam insya justru terwujud dengan kalam ini. Oleh karena insya tidak punya makna khariji, fala faidata lil qaidi fihi illa nafyu, maka tidak ada faedah bagi qaid yang ada dalam kalam insya wa ma fi ma'nahu, kecuali menafikan hukum. Lebih baik illa nafyu ya kan. Ini kan kalam at-tamam kan. Wa in kana al-kalamu taman manfiyan jaza fihi an-nasbu 'ala al-istitsna wal badalu.
Wa angkara al-kulla as-saikhul imamu walidul musannifi fi ghairi syar'i min kalamil musannifina wal waqifina. Walidul musannif di sini membedakan antara kalam syar'i dan kalam ghairihi, ya kan? Bagi walidul musannif, kalam syar'i bisa diambil mafhum mukhalafahnya. Sedangkan kalam ghairi syar'i, kalamul waqifin, kalamul musannifin tak bisa diambil mafhum mukhalafahnya. Apa bedanya antara syara' dan ghairi syara'? Alasannya diwarabati dzuhuri alaihim, karena kuatnya kealpaan alaihim atas ghairi syari', atas musannifin dan waqifin. Jangan-jangan mafhum mukhalafahnya tak dikehendaki oleh yang ngomong, kan? Kayak saja kan, diwarabati dzuhuri alaihim. Kalau syari' kan tak mungkin, tak saja pun Allah. Bikhilafihi fi syar'i, berbeda dengan al-kulli di dalam syara'. Min kalamillahi wa rasulihi al-muballighi anhu, kalamnya Allah, kalamnya Rasulullah yang menyampaikan dari Allah. Li'annahu ta'ala la yaghibu anhu syai'un, karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak ada sesuatu pun yang gaib dari Allah, termasuk konsekuensi dari kalam yang ia sampaikan, konsekuensinya. Wa angkara imamul haramaini sifatan la tunasibul hukma, dan mengingkari siapa imamul haramain kepada sifat yang tidak relevan kepada hukum. Imamul Haramain mengingkari sifat yang tidak munasib lil hukmi. Ka'an yaqula as-syari'u, misalnya syari' mengatakan fil ghanami al-ufri az-zakat, ialah di dalam ghanam yang ufri ada pun zakat, putih kemerah-merahannya. Ufru itu jamak dari a'far, ya. Muannasnya afro, ahmaru jadi hamro, jamaknya sama menjadi humrun. Fil ghanami al-ufri az-zakat. Apa hubungan antara warnanya kambing dengan wajibnya zakat? Mun pote wajib zakat, mun celeng tak wajib. Ini namanya sifat ghairu munasibah. Qalah, berkata siapa Imamul Haramain, fahiya fi ma'nan laqabi, maka adapun sifat la tunasib adalah semakna, sama dengan laqab. Bikhilafil munasibati, berbeda dengan sifat munasibah. Contohnya sifat munasibah kasaumi, seperti sifat saum. Hayawan yang punya sifat saum namanya saima, ya kan? Yang punya sifat qudrat namanya qadir. Apa hubungannya antara saum dan wajib zakat? Ada, ya kan? Dikifati mu'natis saimati, karena ringannya pembiayaan terhadap binatang saimah. Dengan demikian fahiya bima fi ma'nan illati, maka adapun sifat munasibah itu semakna dengan illat. Sifat munasibah itu identik dengan illat, ya kan? Sifat munasibah identik dengan illat. Wa li kaunil illati ghaira sifati bihasabi dzahiri khilafa ma taqaddama atlaqa al-imam ar-razi anhu inkar sifati. Wali kauni ghairil munasibati fi ma'na laqabi atlaqa Ibnul Hajibi anhu al-qawla bis sifati. Ini baru marjan. Wali kaunil illati ghairas sifati, berhubung illat itu bukan sifat,
mengingat illat itu bukan sifat bihasabil zahiri, dengan melihat zahirnya. Khilafah ma taqaddama, berbeda dengan keterangan yang lalu. Kalau keterangan yang lalu kan sifat itu meliputi illat, ya kan? Sifat adalah lafdzun muqayyidun di akhir, kan? Termasuk di dalamnya adalah illat, ya kan? Jadi illat merupakan bagian daripada sifat, kan itu di depan. Akan tetapi berhubung secara zahir sifat illat itu bukan sifat, ya kan? Khilafah ma taqaddama, beda dengan keterangan yang lalu. Atlaqa al-Imam Ar-Razi anhu, maka atlaqa ini memutlakkan siapa Imam Ar-Razi anhu daripada Imamul Haramain, memutlakkan ingkarus sifati kepada mengingkari sifat. Wa dikauni ghairil munasibati fi ma'nal laqab, dan berhubung sifat munasibah itu identik semakna dengan laqab. Atlaqa Ibnul Hajib, maka memutlakkan siapa Ibnul Hajib anhu daripada Imamul Haramain, memutlakkan al-qaula bis sifati kepada menyatakan sifat. Ini ada tiga serangkai. Imamul Haramain, kemudian Imam Ar-Razi, kemudian Ibnul Hajib. Imam Ar-Razi mengatakan bahwa Imamul Haramain mengingkari sifat. Sementara Ibnul Hajib mengatakan bahwa Imamul Haramain mengakui sifat. Yang dimaksud sifat yang dikemukakan oleh Ar-Razi tidak seperti sifat yang dimaksudkan oleh Ibnul Hajib. Artinya Imam Ar-Razi mengatakan bahwa Imamul Haramain mengingkari sifat. Akan tetapi maksudnya yang diingkari itu adalah sifat ghairu munasibah, ya kan? Kenapa? Sebab karena sifat yang munasibah itu adalah illat, ya. Sedangkan Ibnul Hajib mengatakan bahwa Imamul Haramain itu mengakui sifat. Maksudnya adalah sifat yang munasibah. Karena sifat yang ghairu munasibah itu sama dengan laqab. Bisa. Ar-Razi mengatakan bahwa Imamul Haramain itu mengingkari sifat. Tapi maksudnya sifat yang diingkari adalah sifat yang ghairu munasibah. Karena sifat yang ghairu munasibah itu menurutnya adalah illat. Ya. Ibnul Hajib mengatakan bahwa Imamul Haramain itu mengakui sifat. Tapi maksudnya adalah sifat munasibah. Karena sifat yang ghairu munasibah itu identik dengan laqab. Berarti kan tidak ada perbedaan, ya. Sama-sama atlaqo al-Imamur Razi anna Imamul Haramain angkarus sifat, ya kan? Wa atlaqo Ibnul Hajib anna Imamul Haramain yaqulu bis sifat. Wa amma ghairuha, ini ada hanya. Wa amma ghairuha ay ghairu sifatil la tunasibu. Adapun selain sifat allati la tunasibu, wa amma ghairuha ay as-sifatu allati la tunasibu mimma taqaddama fasarraha minhu bil illati wal dzarfi wal adadi wasyarti. Maka beliau menegaskan minhu daripada ghairuha, menegaskan dengan illat, dzaraf, adad dan syarat, wa innama wa ma wa illa. Wa sakata 'anil baqi, dan beliau tak berkomentar tentang selain itu. Wa huwa adapun al-baqi adalah kal mazkuri, seperti yang tersebut di atas. Wa ankara qaumun al-adada duna ghairi. Sebagian ulama mengingkari mafhum adad.
tidak selain adat. Yang diingkari hanya adat, tentu juga lakob ya. Faqalu, maka berkata siapa kaum, la yadullu ala mukhalafati hukmi zaidi alaihi, tidak menunjukkan apa adat atas berbedanya hukum yang lebih daripada adat, awil nakisi anhu, atau yang kurang daripada adat, kama taqaddama illa biqarinatin. Jadi adat itu tidak menunjukkan berbedanya hukum ketika adat itu lebih atau kurang dari adat yang disebut, kecuali kalau ada iqarina. Amma mafhumul muwafaqati, adapun mafhum muwafaqah, fattafaku, maka sepakat para ulama ala hujjiyatihi, atas kehujjahan mafhum muwafaqah ya. Jadi yang khilaf itu adalah tentang mafhum mukhalafah. Wa in ikhtalafu fi tariqid dalalati alaihi, meskipun berbeda pendapat mereka tentang tariqud dalalah alaihi, atas mafhum muwafaqah. Ada yang mengatakan qiyasiyah, ada yang mengatakan lafdiyah ya kan. Ada yang mengatakan mafhumiyah. Ada 3. Mafhumiyah, qiyasiyah, lafdiyah.